Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, tadi kalian sudah mengikuti doa awal pembelajaran ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah diberikan oleh operator melalui grup WA kalian. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlus sunnah wal jamaah. Anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka ya, karena memang pandemi ini belum berlalu. Jadi pembelajaran kita diharuskan melalui online atau daring seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, anakku, kemarin sudah Bu Ika share link classroom ya. Silahkan kalian gabung. Yang belum, ditunggu Bu Ika, di situ sudah ada tugas minggu lalu ya. Anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks eksposisi. Untuk pembelajaran kemarin kita sudah membahas teks LHO, laporan hasil observasi, kemudian dilanjut dengan teks eksposisi. Sebelum Bu Ika menjelaskan, silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya, jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian catat. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu teks eksposisi. Untuk kompetensi dasarnya ada 3.3, mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Kemudian 4.3, mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenali, mengidentifikasi definisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Kemudian melengkapi bagian-bagian teks eksposisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian yang terakhir adalah membangun ringkasan teks eksposisi. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Jadi teks eksposisi ini bisa digunakan untuk menyajikan gagasan penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu untuk menguatkan gagasan yang disampaikan. Penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendeskripsikan teks eksposisi ya. Yang pertama ada permasalahan. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam teks eksposisi. Kemudian argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis, meskipun bisa kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Jadi argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan-pernyataan objektif. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi ini adalah pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan dalam teks eksposisi. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu. Ya. Kemudian eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Kemudian eksposisi ilustrasi, berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide.
Penulisan eksposisi jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung seperti ilustrasi berikut ini. Dapat diilustrasikan seperti, bagaikan. Kemudian adalah eksposisi proses. Berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan, atau cara-cara tertentu. Eksposisi jenis ini sering ditemukan dalam buku-buku. Kemudian eksposisi perbandingan. Berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Kemudian eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi meskipun begitu sebaliknya. Kemudian eksposisi analisis. Berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah eksposisi klasifikasi. Berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Selanjutnya yaitu eksposisi dapat dideskripsikan melalui identifikasi 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu ciri makna. Untuk ciri makna ini, eksposisi apabila sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Kemudian ciri bentuk. Ciri bentuk eksposisi apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian ciri isi ya. Ciri isi eksposisi apabila sebuah teks berupa informasi atau paparan yang mencakup berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Untuk ciri isi ini ada pada jenis ya, jenis-jenis teks eksposisi. Kemudian ciri bahasa. Ciri bahasa eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan atau memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Nah, di sini Bu Ika mempunyai sebuah contoh teks eksposisi yang berjudul COVID-19. Bisa kalian baca sendiri ya. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas pengertian teks eksposisi, kemudian jenis-jenis teks eksposisi ya. Tadi sudah Bu Ika jelaskan satu persatu, bisa kalian catat di buku tulis kalian ya. Kemudian untuk tugas pada pagi hari ini yaitu kalian cari contoh teks eksposisi di internet untuk judulnya bebas. Kemudian kamu tentukan teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksposisi apa. Untuk jenis-jenisnya tadi sudah Bu Ika jelaskan satu persatu. Contohnya seperti eksposisi berita, eksposisi ilustrasi, eksposisi identifikasi, kemudian eksposisi klasifikasi ya. Jadi nanti kalian tentukan teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksposisi apa ya. Jika kalian ingin bertanya bisa japri Bu Ika ya. Saya cukup, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.